Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Bapak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran pertemuan pertama di semester kedua, di mana pada hari ini kita akan belajar mengenai kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Untuk materi pokok kita pada hari ini yaitu adalah gerak dominan senam ketangkasan. Nah, ini di bawah untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak harapkan setelah nanti Bapak membahas pelajaran ini, Bapak harapkan kalian mampu yang pertama melalui pengamatan yang Bapak berikan ini, kalian mampu mempraktikkan pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, di mana pada kombinasi gerak senam ketangkasan yaitu terdiri dari yang pertama berlari dan melompat, meloncat dan menggantung, meloncat dan mengayun, berjalan dan meneliti, dan yang terakhir mendarat. Nah, senam merupakan salah satu cabang olahraga yang dilombakan dalam Olimpiade. Ada berbagai jenis senam yang dilombakan antara kategori putra dan kategori putra. Nah, jadi perlu diketahui anak-anak bahwa senam ini merupakan salah satu cabang olahraga yang dilombakan dalam ajang yang paling bergengsi, yaitu adalah Olimpiade. Nah, kategori senam untuk putra meliputi senam menggunakan kuda-kuda, palang sejajar, dan palang tunggal. Adapun kategori senam untuk putri meliputi senam menggunakan palang lintang dan palang seimbang. Ini kategori senam untuk putra dan putri yang biasanya dilombakan dalam ajang Olimpiade. Nah, tidak hanya itu anak-anak, olahraga senam membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Dalam olahraga senam terdapat beberapa jenis. Salah satunya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah senam ketangkasan. Ya, lanjut. Bagaimana gerak dominan senam ketangkasan? Kita simak. Tuh. Nah, kalian bisa lihat, perhatikan gambar berikut yang Bapak berikan ini, yang Bapak tayangkan. Gerakan gambar di atas merupakan salah satu contoh gerakan senam ketangkasan menggunakan alat, di mana si anak ini melompati sebuah peti yang disediakan oleh bapak atau ibu guru, lalu dia melompati peti tersebut. Nah, gerakan tersebut merupakan salah satu senam ketangkasan menggunakan alat. Senam ketangkasan, ini pengertiannya, merupakan rangkaian gerak senam yang dilakukan baik menggunakan alat bantu maupun tidak menggunakan alat bantu. Jadi, senam ketangkasan ini rangkaian geraknya bisa dilakukan menggunakan alat bantu maupun tidak menggunakan alat bantu. Nah, bagaimana gerak dominan senam ketangkasan? Nah, yang pertama ada berlari dan melompat. Melompat merupakan salah satu gerak dominan dalam senam ketangkasan. Melompat dapat dilakukan dengan tumpuan satu kaki. Gerakan dilakukan dengan awalan melompat dan mendarat. Bagaimana caranya? Yang pertama, awalan gerak melompat dapat dilakukan dengan berlari. Kemudian dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki, dan selanjutnya tolak tubuh ke atas dan diakhiri dengan gerak mendarat dengan kedua kaki. Nah,
kalian bisa perhatikan gambar yang Bapak berikan, di mana ini yang pertama dia melakukan awalan gerak melompat dengan berlari. Kemudian dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki. Dan selanjutnya di gerakan yang terakhir, tolak tubuh ke atas dan diakhiri dengan gerak mendarat kedua kaki. Selanjutnya, meloncat dan menggantung. Sikap menggantung termasuk posisi statis. Menggantung dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Perlu kalian ketahui, latihan menggantung meningkatkan kekuatan daya tahan otot tangan. Yang kedua, teknik menggantung dilakukan dengan pegangan atas dan pegangan bawah. Nah, untuk berlatih menggantung, kamu perlu menyiapkan tongkat sepanjang 50 cm. Nah, ini kalian bisa perhatikan, ini adalah gambar cara berpegang dalam menggantung. Ada cara berpegang depan dan ada cara berpegang belakang. Nah, kalian nanti bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing menggunakan alat yang ada. Meloncat dan mengayun. Mengayun merupakan salah satu gerakan senam ketangkasan. Gerakan ini dapat melatih kekuatan dan kelenturan ototmu. Bagaimana cara mengayun? Yang pertama, ayunan dari gantungan meliputi ayunan panjang, ayunan meluncur, ayunan dengan posisi tubuh terbalik, dan ayunan melecut. Yang kedua, ayunan dari tumpuan meliputi ayunan pada palang tunggal. Misalnya, ayunan tumpu depan dan ayunan pada palang sejajar. Nah, kurang lebihnya, kalian bisa perhatikan kombinasi gerak meloncat dan mengayun seperti pada gambar yang Bapak tayangkan ini, ya. Berjalan meniti. Nah, kalau berjalan meniti ini kita sering praktekkan tuh ketika pembelajaran tatap muka anak-anak. Berjalan meniti merupakan teknik berjalan di atas bangku atau balok keseimbangan. Tahukah kamu, selain bangku, kamu dapat meniti di atas balok keseimbangan. Balok keseimbangan merupakan peralatan senam berupa balok panjang mendatar dengan panjang sekitar 4 meter. Balok keseimbangan digunakan untuk memperagakan keseimbangan statis dan dinamis. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang Bapak berikan ini, ya. Mana ini sedang melakukan percobaan gerakan meniti di atas balok keseimbangan. Lalu, bagaimana cara melakukan? Yang pertama, awalnya berdiri tegak di atas balok keseimbangan. Yang kedua, rentangkan kedua lengan ke samping, berjalanlah ke depan dengan kaki jinjit. Sesampai di ujung balok keseimbangan, berjalanlah ke belakang dengan kaki jinjit. Lalu yang terakhir, kembali ke posisi semula, lakukan praktik ini secara mandiri dan tentunya percaya diri. Nah, ini anak-anak tugas praktik untuk kalian pada hari ini. Yang pertama, nanti silakan kalian lakukan beberapa gerakan, diantaranya yang pertama gerakan melompat, yang kedua gerakan menggantung dan mengayun, dan yang ketiga gerakan meniti balok keseimbangan. Silakan kalian manfaatkan alat yang ada di rumah kalian untuk melakukan beberapa gerakan yang sudah Bapak jelaskan pada pagi hari ini.
Selamat mengerjakan, jangan lupa berdoa. Tentunya nanti di awal sebelum kalian mempraktikkan beberapa gerakan yang Bapak suruh, kalian nanti jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu dan diakhiri dengan melakukan gerakan pendinginan. Akhir kata cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.